A few moments later. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadia Musmadoma dari kelas PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi dan media pembelajaran. Mari kita mulai. A. Strategi ekspositori pembelajaran. Strategi ekspositori pembelajaran adalah strategi yang cara penyampaian materinya secara verbal dan disampaikan langsung oleh pendidik kepada peserta didik tanpa menggunakan perantara. Ciri strategi ini adalah proses penyampaian materi lebih menekankan pada kata-kata yang dilakukan secara verbal. Bisa dilakukan dengan diskusi dan ceramah kepada kelompok peserta didik agar peserta didik mampu berpikir lebih kritis untuk menguasai materi. Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori yaitu 1. Persiapan, 2. Penyajian, 3. Korelasi, 4. Menyimpulkan, dan 5. Mengaplikasikan. B. Strategi Project-Based Learning. Strategi Project-Based Learning adalah salah satu strategi pembelajaran yang berorientasi pada CTL atau Contextual Teaching and Learning Process, yang merupakan konsep pembelajaran yang membantu pendidik mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menyajikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran atau menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk, yang artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Adapun karakteristik PJBL, yang pertama, peserta didik sebagai pembuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Kedua, terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Ketiga, peserta didik sebagai perancang proses untuk mencapai hasil dan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan. C. Strategi tanya-jawab. Strategi tanya-jawab adalah strategi mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bertanya dan peserta didik menjawab, atau peserta didik bertanya dan pendidik menjawab. Dalam komunikasi ini, terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Langkah-langkah strategi tanya-jawab. Yang pertama, tujuan tanya-jawab. 2. Mengelola perhatian peserta didik. 3. Distribusi materi. 4. Menggali pemahaman peserta didik. 5. Mengajukan pertanyaan. 6. Membuat kesimpulan bersama. Dan 7 yaitu evaluasi. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. A. Media visual. Media visual dapat didefinisikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu melalui kombinasi mengungkapkan kata-kata dan gambar. Media visual adalah sarana penunjang pembelajaran yang berkaitan dengan indera penglihatan yang digunakan pada proses belajar mengajar di sekolah, yang dapat menumbuhkan semangat belajar kepada peserta didik, membantu peserta didik dalam menjelaskan materi, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Media visual dapat berupa gambar, diagram, peta, grafik, poster, kartun, surat kabar atau majalah, dan buku. Media ini sangat tepat untuk tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. Macam-macam media visual yang selanjutnya adalah media gambar atau visual, slide,
karikatur dan kartun, bahan ajar, Google Classroom, quizzes, Zoom call meeting. B. Media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal atau bahasa lisan dan kata-kata maupun non-verbal seperti bunyi-bunyi dan vokalisasi. Contoh media audio seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Baik, itu saja penyampaian materi yang bisa saya berikan. Apabila ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye.